Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Para jamaah sekalian, kita sampai bab ke-218, kitab Fadlullahis Samad fi Tawdihi Adabil Mufrad, penjelasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Judulnya adalah Babu Ar-Rifqu fil Ma'isyah, bab bersahaja dalam hidup, sederhana di dalam penghidupan. Maksudnya adalah memiliki sesuatu yang dibutuhkan dan memproduktifkan dengan menyedekahkan apa yang menjadi kelebihan. Itu kesimpulannya itu gitu. Diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Tabi'in ini namanya Katsir bin Ubaid, budaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dibebaskan. Dan dia adalah dalam asuhan Sayyidatina Aisyah. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Aisyata ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Saya masuk ke rumahnya Sayyidatina Aisyah ummul mukminin. Faqalat, beliau kemudian bilang, amsik ukhita naqbati, iku jarno tak dondomane. Pakaian bawah ini apa maknanya? Rok. Iku rokku iku jarno tak dondomane. Fa'amsaktu, maka aku pun membiarkannya. Kata budak ini, faqultu ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, lau kharajtu fa akhbartuhum la'addu minki bukhlan. Wahai ibunya orang beriman, kalau seandainya saya keluar dari rumah ini lantas mengabarkan kepada orang-orang tentang perilaku Anda, dondomi pakaian sing bolong ini, tentu mereka akan mengira Anda, menghitung Anda sebagai orang yang pelit. Mbok tuku wae mbok sing anyar gawe apa dondom-dondom. Ngono maksudnya. Qalat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, absir sya'nuka. Da'anka. Jadi absir sya'naka itu menengok wis. Innahu la jadida liman la yalbisal khalqa. Sesungguhnya tidak bisa dikatakan memakai pakaian yang baru bagi orang yang tidak mengenakan pakaian budi pekerti. Orang itu meskipun pakaiannya anyar, wapi, tapi kelakuannya elek, gak dipandang wong. Itu maksud beliau begitu. Innahu la jadida, tidak bisa dikatakan orang memakai pakaian yang baru liman layal bisal khalqa, bagi orang yang tidak berbudi pekerti. Para jamaah sekalian, ini ditempatkan di dalam al-rifqu fil ma'isyah, bersahaja dalam hidup. Memang cerita-cerita seputar Sayyidatina Aisyah sepeninggalan Rasulullah wafat itu begitu, Pak. Beliau itu kehidupannya itu bersahaja, kendati mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Penguasa-penguasa setelah Rasulullah SAW itu begitu memperhatikan nasibnya ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Bahkan banyak orang sering memberikan bagian hadiah dari hartanya untuk ummahatul mukminin. Tapi apa yang dilakukan?
Pernah Sayyidatina Aisyah itu dikirimi uang jumlahnya fantastis dan beliau lagi puasa. Maka beliau bilang kepada budak wanitanya, ikut domno nang wong wis. Kemudian ketika berbuka puasa, loh, kita ini nanti berbuka pakai apa? Loh. Lah Anda bertanya seperti itu, tadi itu sudah tak pakai no kabeh wis. Kalau Anda bilang sebelumnya ya tak sisano. Oh ya wis gak apa-apa wis. Gitu. Beliau suka berderma dalam jumlah yang cukup fantastis untuk ukuran Sayyidatina Aisyah. Para jamaah sekalian, maka kebersahajaan hidup itu ya kayak bahasa para orang-orang hikmah, orang yang suka memiliki sesuatu yang tidak dibutuhkan, dia akan tersiksa dengan dua hal. Yang pertama tersiksa dengan bingung nyimpeni. Kemudian yang kedua, apa ya? Yang kedua, yang pertama bingung nyimpeni, Pak. Yang kedua takut kehilangan. Tersiksa dengan takut kehilangan. Karena kakean sing diduweni. Baik, itu bab ar-rifqu fil ma'isyah. Saya sendiri lagi belajar, ada channel-channel di YouTube itu orang-orang yang hidup minimalis. Jadi di rumahnya itu ya perabotnya nyaris gemblondang, enak malah. Enak. Termasuk kalau mungkin ukurannya ustadz itu bukune kakean. Nah, itu perlu diwaspadai kan ya. Saya terpesona dengan ucapannya seorang ulama. Kata beliau begini. Pertama nyindir perpustakaannya Amerika, namanya Perpustakaan Kongres. Cedeke gedung Capitol Hill di Washington mereka. Itu ada 2 juta koleksi buku. Kata beliau begini, saken bangsa Amerika bukune sakmene akeh ini gak mengantarkan takjub nang Allah, iman nang Allah. Itu satu. Yang kedua, kata beliau, mendingan jadi orang mukmin itu memiliki satu kitab tafsir sama Riyadhus Shalihin tapi diamalno, daripada bukune iku mungkin sak masjid iki perpustakaane tapi kelakuane gak sebanding ambek bukune. Jane wong is dua Al-Qur'an sak terjemahane terus mari ngono tafsir sitok ae untuk tahu penjelasannya. Kemudian satu kitab hadis Riyadhus Shalihin apa diamalno tapi cukup niku, Pak. Gak kebek-kebek ya mah. Tapi diamalno lho, Pak. Daripada bukune akeh. Wong tafsir Ibnu Katsir wong tuku 8 jilid sing terjemah iku ae. Jilid pertama mbubuhan khatam. Anda yang mungkin ono pengurus Muhammadiyah apa-apa. Di sini sudah pernah khatam tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Paling banyak juz 30 tok, juz 1 mbubuhan. Maka para jamaah sekalian, itu bersahaja dalam hidup niku enak. Termasuk membatasi kepemilikan hal-hal yang tidak perlu dimiliki. Yang berikutnya 219 babu ma yu'tal abdu ala rifq, bab anugerah kepada seorang hamba kelemah lembutan. Para jamaah sekalian, bukankah sifat lemah lembut itu dibutuhkan ketika ngurus masjid, tadi RT, berkendaraan di jalan, kan itu Pak, kelemah lembutan ini. Sehingga muncul ke jalan itu, walah sing waras ngalah. Itu hasil kelemah lembutan para jemaah sekalian. Hasil kelemah lembutan. Kita tengok ini ya.
An Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, senang kelemah lembutan, wa yu'ta alaihi, dan menganugerahkan dengan berkah sifat lemah lembut itu ma la yu'ta alal unfi, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang yang bersifat bengis, kasar, cengel. Al-unf, kasar. Para jemaah sekalian, perilaku hilangnya kelemah lembutan itu biasanya ada faktor pemicu internal maupun eksternal. Nah, internal kepegelen, ya itu malah kasar. Coba perilaku yang masih punya anak kecil-kecil gitu, ngenteni anaknya gaya sandal ini suwe apa enggak? Atau tertekan karena waktunya terbatas. Ada jemaah sekalian, Anda yang parkir mobil di situ, iqamat sudah berkumandang. Itu pilihannya adalah, waduh rek, kok sampai kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Akhirnya coba cepet sarungnya suwek kecandol mobil. Atau Anda kepreset, atau Anda jungkel, atau Anda nabrak lawangi kocor rimpi iso pecah itu, Pak. Atau Anda datang cepat-cepat, setelah sampai di soft terengah-engah, merusak suasana. Padahal Nabi bersabda, kalau Anda datang sholat berjamaah, fa'alaikum bisakinah wal waqar, maka jagalah ketenangan, berjalanlah penuh kewibawaan. Apa yang Anda dapatkan ya sholato, apa yang Anda kurang ya sempurnakno, ngono tok. Sesimpel itu beragama. Tapi kadang-kala sampai gitu. Jadi kehilangan kelemah lembutan itu bisa karena faktor internal, ada faktor eksternal. Susu kita jalan ciloko akhirnya. Ada pepatah juga, kadang-kadang tergesa-gesa itu melambatkan. Tergesa-gesa itu kadang melambatkan malahan. Jadi memang lek tenang gak gerusa-gerusu selamat. Tapi karena gerusa-gerusu waktune mepet, nutul sepeda montore wong, dadi gawe wis. Iso-iso ninggal KTP barang, engko aja selesaino. Para jemaah sekalian, dalam segala hal kelemah lembutan niku penting. Yang berikutnya, bab ke-220. Judul babnya adalah Babut Taskin, bab tenang. Bab tenang. Ini ambil sama dengan Ar-Rifqu tadi, sak paket. An Abi Tayyah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, sahabat Anas bin Malik, pembantu rumah tangga Rasulullah, mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah. Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Para jemaah sekalian, pilihannya ngeten. Ini hadis. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua alternatif dari sebuah hal.
kecuali beliau memilih yang paling ringan dan paling mudah. Malam yakun itsman, selama itu tidak dosa. Kalau tangleti jenengan Masjid Al-Maghfirah rekreasi nang Jogja, pilihane jamak qashar apa salat biasa, milih ndi jenengan? Jamak qashar. Dadi imam rakaat yang panjang apa rakaat sing pendek-pendek ae? Milih ndi? Pendek-pendek ae. Malam yakun itsman. Jadi pimpinan rombongan sak bis ono laporan, "Lur, nek njero bis. Iki sarapan 20 kilo lagi atau 50 kilo lagi?" Milih ndi jenengan? Pilih yang paling mudah, Pak. Iso kaliren salah-salah wong-wong iki. Begitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidaklah ada dua pilihan dalam mengerjakan sesuatu kecuali beliau memilih aisaruha malam yakun itsman. Beliau memilih yang paling gampang selama tidak dosa. Itu hadis. Yang berikutnya, wasakinu wala tunaffiru. Tenangkanlah orang-orang itu dan jangan dibikin gusar sampai membuat mereka lari dari agama. Para jamaah sekalian, niki lak potensine sing gak membuat tenang lak riyo beda ya. Jawabnya ya nopo niku? Jawabnya ya nopo? Panjenengan harus pakai sikape wong tuwek. Sikape wong tuwek. Secara fikih iki ana apa sih? Oh, ana satu ru'yah untuk internasional. Oh, untuk satu ru'yat untuk satu teritorial tertentu. Oh, ada pendapat begini. Nah, itu dikasih alternatif. Itu menenangkan. Jadi, tidak mudah a priori kepada kelompok yang berbeda. Itu menenangkan. Jangan malah ngobong-ngobongi wong Islam nih. Zaman modern kok ngene urusan riyos bertahun-tahun mulai cilik riyos sik beda ini. Kan wong pinter lagi ini. Malah gak enak, Pak. Ngobong-ngobongi salah-salah. Sajikan saja alternatif ngene lho, secara fikih. Hati ngono ta. Sehingga terjadi pemakluman kepada yang berbeda. Itu lek dadi pikirane wong tuwek. Tapi lek menisan ngedu, aduh iki. Oke, para jamaah sekalian, itu salah satunya. Salah satunya. Berikan wacana keagamaan yang ilmiah. Ojo takokno malih lho gini, soal beda pendapat iki. Nah, sekarang hadis nomor 2 dari bab ini. An abihi haddatsana Jarir an Atha an abihi an Abdillah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala. Ini cerita nazala dhaifun fi Bani Israil. Ada tamu pada zaman Bani Israel. Wa fid dari kalbatun lahum. Di rumah mereka itu ana kirie. Faqalu ya kalbah la tanbahi ala dhaifina. He anjing, janganlah engkau jenggongi tamu kami. Nasohnal jaza'u fi batniha. Apa maksudnya itu? Diterjemahkan apa di situ, Pak? Ada terjemahannya, Pak Santo. Fadzakaru linabiyyin lahum. Maka hal itu diceritakan kepada nabi mereka. Faqala, maka nabinya mengomentari tamu sing dijenggongi ambek anjing tadi. Inna masalah hadza
kamatsali ummatin takunu min ba'dikum, sesungguhnya perumpamaan orang itu tadi dengan perumpamaan umat-umat yang datang sesudah kalian itu yaghlibu sufaha'uha ulama'uha, yaitu seperti orang-orang bodoh di antara mereka yang suka mencela ulama-ulamanya. Saya tidak tahu kenapa hadis ini ditempatkan di dalam bab tenang ini. Apakah maksudnya kalau kita itu punya tamu, punya peliharaan, itu hendaknya menciptakan suasana kondusif untuk tamu kita. Bisa dipahami ya Pak? Dalem punya sahabat ngingu kiri ini ku kesayangannya dek, muslim loh Pak, muslim. Jadi kalau mau bertamu ke beliau itu WhatsApp dhisik, Bu, dalem mangkiten mriko. Oh nggih Ustaz. Maka anjingnya itu dikasih teritorial tertentu, dilebokno kandang dhisik supaya kondusif saya lek bertamu. Itu satu. Yang kedua, beliau juga bikin alasan, walau iki kere peninggalane bapak arek-arek wis tuwek katene mate, iki lek tak lepas salah-salah engko wis dadi gawe, wis tak peliharane sampai mati, dilungkas mati. Selain ngono, memang di lingkungan beliau itu meskipun ada kamera CCTV-nya, bolak-balik sepeda motor hilang. Dan rumah beliau itu gede, sehingga perlu, dan beliau tinggal sendiri sama pembantu sing ngantuan. Nah kalau tidak ada anjing itu biasanya tidak ada indikasi kalau ada pendatang datang. Sehingga kan wajar toh Pak. Tapi betapapun pelajaran dari hadis ini, para jamaah sekalian, kalau kita ada kedatangan tamu, ciptakanlah prakondisi yang membuat tamu itu nyaman. Misalnya panjenengan ono kucing, ya kucingnya dilebokno tempatnya dhisik. Gitu loh Pak. Jadi ada orang yang takut sama kucing. Oke. Babul kharqu. Apa Pak? Bab ke-221 itu. Ya kharqu itu al-unfu itu. Bertabiat kasar keras. Kasar keras. Ya hampir sama hadisnya. Anil Miqdam ibni Shuraih qala sami'tu abi qala sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul, Sayyidatina Aisyah itu berkata, kuntu ala ba'irin fihi sa'ubah. Saya di atas ba'ir, kendaraan onta, dan dia itu lagi rewel, untone rewel. Fajaltu adribuhu, maka tak kebui kendaraan itu. Oh bukan apa namanya, di situ kuda ya? Oh onta rewel, kebui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, alaiki birrifqi, sing tenang, sing lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali semakin menghiasnya. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah tercerabut dari sesuatu kecuali semakin memperburuk. Para jemaah sekalian, ngomong-ngomong, nanti numpak unta napa mboten?
paling-paling di taman safari. Ya, tidak di habitatnya yang asli. Tapi betapapun tambah dikasar, salah bedal salah. Gitu loh, Pak. Wis aja unta wis. Jaran nanti jenengan. Wah, jaran itu binatang yang cerdas, cerdik dan baca wajah orang. Anda gak tenang ngene jarane ya pola. Anda takut jarane pola. Apalagi kudanya itu masih muda. Usia ya 4 tahun ke atas, was ono wonge gak tenang terus kasar bedal kuda itu. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk berlemah lembut terhadap tunggangan, apalagi tunggangannya itu hidup. Lah tunggangannya kok sepeda motor ngoten niku. Rewel dibrukno. Ya termasuk tidak boleh, Pak. Meskipun itu kepada kendaraan yang bendanya seperti sepeda motor begini, tetap harus lemah lembut. Apa meneh sepeda motor silian kudu lemah lembut. Ono gupile salah-salah ya ditagih ambek sing duwe. Yang berikutnya. Wah, ini rodok dawa nih. Saya bacakan saja. Qala rajulun yuqalu lahu Jabir au Juwaibir. Ada orang namanya Jabir atau Juwaibir. Talabtu haja ila Umar fi khilafatih. Saya meminta kebutuhan saya pada zaman kepemimpinan Umar kepada Umar. Fantahaitu ilal Madinah lailan. Saya sampai di kota Madinah pada malam hari. Faghadautu alaihi. Tak anteni isuk. Waqad utitu fatonatan walisanan. Saya adalah orang yang dikasih kecerdasan dan pandai ngomong, pinter pidato. Fa akhadtu fid dunya fasaghartuha. Maka tak pandang remeh dunia ini. Fa taraktuha la tusawi syai'an. Dan saya tidak memandang apa-apa kehidupan dunia ini. Wa ila jambihi rajulun abyadus sya'ri abyadus thiyab faqala lima farautu kullu qaulika kana muqariban ila wuqu'uka fid dunya wal tadrimad dunya. Semua kegelisahanmu tadi dan ucapanmu itu mepodo sikapmu ambek dunia ini. Apakah engkau tahu apa esensi dunia itu? Inna dunya fina balaghon au qala zaduna. Sesungguhnya dunia ini bagi kami cuman piranti, cuman sebagai bekal saja ilal akhirah. Wa fiya a'maluna allati tajzi biha fil akhirah. Dan bagi kami, fokus kami adalah amal-amal akhirat untuk kami panen di akhirat sana. Fa akhadtu fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni faqultu ya amiral mu'minin man hadzal rajulul ladzi ila jambika qala Sayyidul Muslimin Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian orang itu tadi tanya. Orang itu tanya, ya Amirul Mukminin, orang yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia yang di samping Anda tadi, yang menjelaskan dengan bagus tadi itu siapa? Sayyidina Umar jawab, Sayyidul Muslimin, pimpinannya umat Islam. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Panjenengan pirsa Ubay bin Ka'ab niku sinten? Ubay bin Ka'ab itu imam salat raweh pertama kali di dunya. Ubay bin Ka'ab. Nabi bersabda, "Aqra'ukum Ubay." Wong sing paling apik wacanane Quran di antara kalian adalah Ubay. Dan Ubay bin Ka'ab ini orang punya kelemah lembutan. Hatinya itu juga lembut. Hatinya itu juga lemah lembut. Termasuk ketika menjelaskan urusan-urusan agama kepada delegasi-delegasi dari
luar kota Madinah, itu juru bicaranya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ketiga di dalam bab ini. Anil Barra' ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asyaratu, bertabiat kasar, syarrun, itu jelek. Ngoten nah, Pak Santo terjemahane. Bertabiat kasar iku elek. Iku elek. Makan sepurane nggih kewasar. Mumpun elek dahar niku berkelompok ngoten. Itu yang ndak apik, kecer kemana-mana, tergesa-gesa. Sepeda pancalan kasar, sepeda motoran kasar, nyetir mobil, panjenengan pirsa to? Kita itu kalau disetiri orang, itu kita tahu, ada iki lho lek nyopir halus. Ada iki lho lek nyopir kasar. Juguk-jugukane penak lek sing iki. Lek sing iki sat ae, waduh rek kudu muntai. Enak gitu, Pak. Maka dalam segala hal para jamaah sekalian, itu kelemah lembutan itu penting. Kasar niku elek. Mantu niki acara sembelihan. Saya kemarin bikin pelatihan, tapi gak maksimal. Weman temenanan. Saya dikirimi kambing 10, kayak praktek hari Ahad. Dan langsung dipakai-pakai no. Ya Allah, diceritani Juleha, pakare Juleha, juru sembelih halal. Pas kebetulan acara ini bareng antara Ahmad Yani sama tempat saya. Ada jemaah sekalian. Ternyata sikap lemah lembut kepada hewan sembelihan menjadikan daging hewan sembelihan itu enak. Tapi lek wedhuse dikasari, sapine dikasari, iku dagingnya gak enak. Ngono tak? Saya baru tahu. Iya Ustaz. Paribasane wedhuse stres dhisik. Tadi dagingnya gak enak. Kejadian beliau itu sudah 12 tahun di dunia perkambingan. Kami itu pernah menyembelih. Wedhuse iku cilik, panganane yo berbasis nanas. Mestine digawe steak iku enak. Tapi kok gak enak. Selidik punya selidik, sing nyembelih kasar, Pak. Tadi dagingnya malah gak enak. Tapi wedhuse stres, wedi ambek wonge. Ya, Nabi bersabda apa? Jangan mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Jangan menyembelih hewan sembelihan itu di hadapan sembelihan yang lain. Jangan bersikap kasar, nawarik tuare. Perlakukanlah dengan baik. Pertajam pisaunya dan seterusnya. Para jemaah sekalian, bab ke 222 judulnya Babustina Ilmal, bagaimana berbuat kepada harta. Insya Allah pertemuan berikutnya. Wonten sesuatu? Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah beda penetapan satu gereja, otomatis idnya juga beda. Mungkin kita percaya terhadap ru'yatul internasional ataupun ru'yatul teritorial yang disampaikan Ustaz tadi dari lokal. Ini masalah sekarang. Ketika ru'yatul hilal tingkat lokal itu dilakukan, kemudian ada salah satu ponpes yang melihat hilal, salah satu ponpes terkenal di Indonesia ini, taruhlah saya akan sampaikan ponpes Tidori. Kemudian ketika disampaikan itu tidak diterima oleh yang berkompeten. Itu kan apakah itu tidak termasuk sebuah pembodohan dan tidak? Sampun? Tidak mau menerima. Terima kasih Ustaz. Baik. Para jamaah sekalian, pendapat itu banyak. Oke? Riwayat Quraib yang terkenal untuk menyaksikan
ru'yat tanggal 1 di tiap bulan. Perbedaan antara sahabat Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Syam. Yazid bin Muawiyah atau Muawiyah ya? Yazid itulah. Para jemaah sekalian, satu ru'yat untuk internasional itu pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama. Kalau sudah ada satu negeri Islam yang melihat hilal, maka seluruhnya bertanggal 1. Itu pendapat jumhur. Pendapat yang kedua itu adalah berbasis teritorial. Riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, masing-masing wilayah dengan ru'yatnya. Sekarang kalau ada satu pondok pesantren punya pendapat yang menyelisihi pendapat yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini loh, sikap ilmiah sama sikap kepada hukumah. Ini dua hal yang harus sportif. Maksudnya begini. Ada kaidah ra'yul imam yarfa'ul khilaf. Sesuatu yang ditetapkan oleh penguasa yaitu menghapus perbedaan pendapat. Menghapus perbedaan pendapat. Bismillah penguasa. Akan tetapi jika seseorang memiliki pendapat pribadi, boleh itu berlaku untuk dirinya sendiri dan orang dengan satu kalangannya. Begitu para jemaah sekalian. Apakah itu berupa pembodohan? Tidak. Tidak. Tapi yang punya pendapat berbeda itu harus konsekuen untuk dikonsumsi dia sendiri. Tapi kalau penguasa sudah menetapkan, ya penguasa itu yang digunakan. Begitu para jemaah sekalian. Ya, itu sikap di dalam kehidupan masyarakat itu begitu. Sahabat Utsman sama sahabat Abdullah bin Mas'ud lunga kaji. Podo-podo wis suwe ge Madinah. Sing dadi pemimpin sahabat Utsman jadi khalifah. Nah, sahabat Utsman, kita ya asli wong Mekah. Gak usah jamak wis. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, kene wis pirang-pirang tahun urip di Madinah, lebih tuh 10 tahun, lebih 15 tahun kok. Sik katene gak apa? Mosok guduk terhitung safar. Kita ini penduduk Madinah. Itu para yang sekalian. Sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih memilih jamak dan qashar. Loh, ketika beliau itu satu rombongan, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sholat seperti sholatnya sahabat Utsman. Padahal pendapat pribadi beliau berbeda. Pendapat beliau berbeda. Jane sing luwih tepak ya sahabat Abdullah bin Mas'ud lah ngoten nah. Tapi karena pemimpinnya sahabat Utsman wis melok pemimpin ae. Gitu para jamaah sekalian. Lek panjenengan bertanya kepada saya, hati kecilnya apa? Loh, lek prosesi haji itu ya sangat terkait kuat dengan prosesi wukuf Arafah. Ya haji nih. Jane kene iku atine ya mantep melok sing wukuf dina Jumat niku, Pak. Begitu para jamaah sekalian. Sampai digawe guyon sampai arek. Ya wis sing posone engko dina Jumat, poso Arafahe, berarti melok Saudi. Wukufe ke Arafah. Sing kok posone dina Sabtu, wukufe ke Pajarakan. Probolinggo. Gitu Pak yang sekarang. Iku guyonan. Tapi ya itu tadi, Pak. Kemungkinan interpretasi dalil itu masih mewadahi perbedaan ini. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Adakah pertanyaan selain ru'yat? Wong babe kelemah lembutan kok. Sing penting jenengan nang kanca sak jamaah lemah lembut, nang butuh perayaan ngene iki lemah lembut. Hah?
Gitu sing penting niku. Ya napa? Pak Joko? Bagaimana hukumnya? Panitia korban itu mengambil daging dimasak untuk dimakan rame-rame sesama panitia. Sudah? Pak, zaman Nabi kira-kira dibentuk panitia menerima dan menyalurkan kurban apa enggak? Enggak belah dewi-dewi ya? Nah ya. Yang kedua, sekarang kalau orang itu berkumpul bersama diserahno nang panitia, iki lak pasrah panitia loh. Tinggal menjelaskan. Panitia niku sing sportif. Ada orang titip 2 kambing ke saya. Aku titip loro. Tapi aku njauh sambil mburine loro. Lho enak padha penake ngene iki. Oke. Nah sekarang kalau panitia mengambil sebagian dari hewan kurban ya sah-sah saja, tapi dijelaskan di awal. Iki wedhuse sapa? Pak, wedhuse jenengan ini nanti dipakai untuk makan-makan panitia mboten menapa. Koyo ketok gagah, dagingnya enak nih. Pak jenengan ini kepilih nih. Kan enak fair, Pak. Kenapa kok seperti itu? Para jemaah sekalian. Orang yang menyembelih itu, berkurban itu sunnah dia menyembelih dengan tangannya sendiri. 1. Iki lak diwakilno sih. Nang tukang boleng. Kendati Anda mewakilkan kepada orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hei Aisyah, bangkitlah engkau, saksikanlah hewan sembelihanmu dibeli." Dadi padha penake. Yang punya hewan yang mau Anda masak tadi itu menyaksikan proses sembelihannya, kemudian dijogok dagingnya. Pak iki digawe masak. Termasuk sing dibeleh periode awal wedhuse sampean. Cekne jam 10, jam 11 kene wis nyate. Begitu. Padha penake. Pak Saiful kula kirimi kitabe ngene. Lah mungkin bisa di-share ten derek-derek mriki. Ada buku judulnya Tuntunan Penyembelihan Hewan Kurban, termasuk distribusi kulit, termasuk pemanfaatan daging dan sebagainya. Itu ada di buku, cuman 31 halaman, buku ini kena dikesak. Jane longgo bareng dikaji saya ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.